Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pekan lalu saya diminta adik-adik PMII dalam sebuah agenda pengkaderan. Tetapi saya mendadak ada acara sehingga saya tidak bisa menghadirinya. Saya merasa terhutang, saya membayarnya melalui video ini. Adik-adik calon pemimpin masa depan ya, yang hari ini sedang bergelut dengan sebuah organisasi kemahasiswaan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau saya ceramah panjang ya bisa kepanjangan, apalagi bicara soal sejarah Indonesia yang sangat konflik ini. Tetapi saya ingin berbagi informasi dalam beberapa hal. Pertama, negeri Indonesia ini diperjuangkan dengan semangat yang tidak pernah padam. Itu satu ya. Dan umumnya penggeraknya itu adalah para ulama. Dan para ulama ini kita tahu mereka adalah orang-orang yang sangat alim, berjuang semata untuk umat. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan bahwa wahai manusia, kamu umat terbaik, tugasmu adalah menggelorakan semangat kebajikan, mengeliminasi kejahatan. Nah, lalu yang ketiga, perjuangan para ulama itu ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Tidak ada mau jadi ini, jadi itu. Bahwa ada kemudian di antara mereka yang memiliki posisi penting dalam bernegara, ya itu implikasi dalam Islam sebutnya itu berkah. Nilai-nilai inilah yang mau kita implementasikan melalui PMII. Karena PMII ini sebuah wadah perjuangan. PMII itu bisa eksis, bisa juga bubar. Tapi nilainya tetap kita pertahankan. Nilai-nilai yang diyakini para ulama untuk memperjuangkan kebajikan. Kenapa? Karena hidup manusia di bumi ini tidak lama. Ya akan menuju alam barzah untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Ini perlu digarisbawahi supaya kita tidak salah kaprah. Nah, terkait ini ber-PMII ya, yang nantinya mudah-mudahan sekaligus ber-NU, itu perlu kita rumuskan niat kita itu mau apa. Macam-macam yang saya pelajari. Ada yang ingin berinteraksi sosial ya, berkawan. Ada pula yang punya ambisi yang pribadi menjadi pemimpin. Ada yang bahasa hulu sungainya itu hihiruan umpatan aja. Ada juga kalau kita mau jujur menelitinya, itu sepertinya mencari sesuatu yang sifatnya pragmatis. Uang. Saya sering dengar beberapa orang itu, saya dalam berkegiatan itu selalu mempertimbangkan saya dapat apa. Nah, ini perlu dibangun di dalam diri kita. Niat kita ber-PMII, kemudian nanti ber-NU, itu mau apa? Kalau ditanya ke saya selalu menyebut landasan kehidupan kita ini adalah firman Tuhan. Yang bunyinya, kata Tuhan, kuntum khaira ummah, kamu makhluk terbaik, ukhrijat linnas,
yang kami jadikan ya sebagai manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita sebagai manusia itu tugasnya menggelorakan semangat kebajikan, mengeliminasi kejahatan. Saya agak positive thinking berpikirnya, saya lebih cenderung kita menggelorakan semangat kebajikan itu. Karena kalau orang sudah sadar baik, maka dengan sendirinya kejahatan akan hilang, sirna. Nah ini artinya niat kita semata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah bilang dalam sebuah forum sempat didebat, orang yang ber-NU, termasuk di dalamnya ber-PMII, ikhlas karena Allah, dia dapat pahala. Jadi jangan bayangkan pahala itu hanya karena sholat, puasa, tapi juga aktiviti melalui lembaga apapun ya, selama niatnya untuk kebajikan, itu sudah dapat pahala karena sudah menjalankan perintah Tuhan. Jadi niat itu penting, nomor satu. Kedua, harus tegas kita itu tulus dan ikhlas semata untuk anfa'uhum linnas, kemanfaatan bagi manusia. Ikhlas kita ini akan mengurangi beban kita. Karena kalau orang niatnya itu adalah misalnya untuk menduduki jabatan harus begini, harus selalu ketua misalnya, atau nanti di kegiatan-kegiatan dapat bisyarah uang, itu belum tentu tercapai. Kalau sudah tidak tercapai, maka ngomel. Kalau sudah ngomel, maka benci sama orang lain. Kalau sudah benci, maka sakit hati. Jadi banyak hal buruk yang mungkin berimplikasi kepada orang yang memiliki niat tidak baik dan tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas, dikasih jabatan syukur, dapat rezeki alhamdulillah. Kalau orang-orang yang tulus dan ikhlas, insya Allah dia tidak akan pernah konflik, tidak pernah membuat hatinya sakit. PMI juga seperti itu. Jangan marah kalau kita tidak dipercaya teman misalnya. Itu yang kedua ya. Lalu supaya berhasil bagaimana? Ikhtiar dan tawakal. Saya ini tidak tergolong pengusaha ya. Hanya seorang pegawai dosen yang gajinya pas-pasan. Tahun 2007 saya dipercaya menjadi ketua PWNU. Di dalam rumusan itu ada amanah mendirikan Universitas NU. Dan kita tahu berkali-kali ketua PWNU itu orang hebat. Duitnya banyak, jaringannya luas, jabatannya penting, saya tidak perlu sebut. NU di Kalimantan Selatan, sampai saya terpilih ya, itu-itu aja. Beberapa aset berupa lahan terbengkalai, bahkan gedung NU di Hasanuddin itu setengah diserobot orang. Lalu bagaimana saya membuktikan saya bisa mendirikan Universitas NU? Karena itu amanah konperwil. Ya saya coba takwakal Allah, nyatanya bisa. Ya tentu saja saya sejujurnya agak rugi ya. Ini cerita saja sih untuk pengalaman. Karena saya capek, bahkan keluar uang
uang pribadi untuk urusan seperti itu. Berbeda misalnya orang-orang yang hari ini menjadi pejabat-pejabat di UNO. Ada yang orang yang tidak pernah tahu sejarah UNO itu, tahu-tahu dia jadi pejabat penting. Dia nggak pernah ngerti makna berjuang. Ya tapi saya ikhlas saja. Seolah nanti Tuhan nanti memperlihatkan seperti apa ke depannya. Orang-orang yang hanya menikmati Universitas NU itu tanpa pernah berjuang, sambil menyingkirkan saya yang sudah berjuang. Nah, ya tapi bukan berarti kita membiarkan saja. Kita tetap mengingatkan agar lembaga itu dikelola secara benar, bukan berupa hasil pengambil alihan secara tidak benar, apalagi oleh orang yang tidak pernah berpaluh-paluh gitu ya, atau berdarah-darah untuk mendirikan lembaga. Jadi ikhtiar itu disertai dengan tawakal. Bisa bertahun-tahun kita tuh dinyek bisanya hanya mengadakan tahlilan, sholawatan. Begitu Universitas NU berdiri, banyak respon. Beberapa orang yang tadinya nggak tertarik NU beramai-ramai datang ke NU. Nah, PMI juga seperti itu. Harus kita kembangkan langkah kita, adik-adik mahasiswa, mumpung mahasiswa, teruslah berkarya, karena nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. PMI memberikan pengalaman. Nah kemudian yang keempat, kita itu jangan merasa paling benar sendiri. Ada istilah muhasabah ya, introspeksi. Jadi kalau misalnya kita itu, saya juga mengintrospeksi kok, saya capek, saya keluar uang, tahu-tahu lembaga yang didirikan dirampok sama orang-orang yang tidak pernah berbuat mengabdi untuk UNO itu ya. Saya evaluasi diri, saya mungkin ada yang salah di situ. Sehingga begitu mudah orang yang sama sekali tidak pernah mengabdikan dirinya, mengeluarkan dananya untuk membantu kemaslahatan Jamiah Nahdlatul Ulama bisa menjadi penguasa. Saya introspeksi diri. Saya semua kejadian yang bersifat ujian dari Tuhan jarang langsung menyalahkan orang lain. Mesti saya menyalahkan diri sendiri. Sembari saya mengevaluasi bagaimana seperti NU itu, bagaimana masa depannya. Jangan sampai dirampok oleh pendatang-pendatang yang nggak ngerti NU. Begitu juga nanti di PMI. Selalu introspeksi, muhasabah. Kalau misalnya kita tidak dapat jabatan, teman seperjuangan dapat jabatan, dapat uang lagi, kita tidak. Ini bikin sakit hati kan. Tapi kalau kita punya prinsip, kadang-kadang sebenarnya dalam perspektif Islam itu, apa yang kita hayal, kita hajat, kesampaian, dikabulkan Tuhan. Secara langsung, disaksikan banyak orang. Ada pula yang tidak. Nah, dalam kepercayaan kita, itu Tuhan sayang juga, karena risiko yang akan melanda kita kalau kita misalnya dapat uang banyak, bisa berbuat munkar segala macam kan. Karena jadi jangan bayangkan kita tidak punya uang itu adalah semacam ketidaksukaan Tuhan kepada kita, bukan. Itu sebagai
ya barrier ya, supaya kita jangan berbuat kriminal. Karena punya uang, kan kita bisa kriminal. Karena ada uang banyak, kongko-kongko, satungan, beli minuman yuk. Rame-rame minum. Apalagi punya uang mudah didapat. Nah, oleh karena itu, kita tetap introspeksi diri. Kita harus yakin positive thinking kepada Tuhan, apa yang terjadi pada kita itu ada manfaatnya. Soal ada orang, teman seperjuangan, bahkan orang yang tidak pernah berjuang, menikmati pekerjaan kita, ya nanti ada sajalah. Jangan bayangkan mereka itu happy dengan kemaksiatannya mereka. Itu yang keempat ya, buat adik-adik. Terakhir, sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas. Semangat reformasi, semangat pembaharuan. Saya di NU ya, pengalaman saya kan lumayan lama di NU. PMI hanya berapa tahun lah. Tidak pernah jabatan penting di PMI. Saya hanya pernah jadi ketua rayon. Tapi karena saya ini penulis, maka setelah jadi ketua rayon, kemana-mana saya menjadi narasumber. Jadi saya narasumber kegiatan kemahasiswaan itu sejak mahasiswa. Nah, kebetulan saya sering nulis. Tulisan saya banyak lah. Sudah ribuan lah. Yang bisa dibaca. Dan itu mungkin ya ada daya tarik, ada magnet. Sehingga saya seringkali diminta jadi narasumber. Nah, ber-NU itu saya pernah istihad. Karena dulu itu memang entah salah di mana orang NU itu dari pondok kuliahnya di IAIN. Persis saya. Nah, meski demikian, saya selain di IAIN, saya juga di UGM. Saya ini menekuni studi demografi. Saya bahkan sudah berkunjung beberapa negara untuk studi demografi, misalnya ke Australia. Karena di Australia studi demografinya bagus. Itu kan keberkahan. Tidak bayangkan saya orang IAIN, anak pondok bisa mengunjungi negara Australia. Saya bahkan juga mengunjungi Tiongkok ya. Karena di Tiongkok itu lembaga pendidikannya juga tergolong bagus. Selain di Eropa. Teknologi itu luar biasa. Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan bagaimana teknologi Asia seperti Tiongkok berbeda dengan teknologi Eropa seperti Jerman, Perancis, bahkan Amerika. Ini filsafatnya berbeda. Nah, semangat untuk maju ini harus kita miliki. Jadi dulu di NU saya beristihad merekrut orang-orang yang tidak jelas ya jamiyahnya, apakah NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan sebagainya. Saya suka ajak mereka itu. Ya karena NU sedang seksi, banyaklah yang tertarik. Saya suruh ikut pelajaran, ikut. Tapi karena pondasinya yang lemah, memang ya akhirnya salah kaprah. Kalau ngomong seolah-olah dia NU banget gitu. Kalau sudah pakai peci kayak saya ini, kayak rasa NU banget. Ukuran NU itu dimulai dari keseharian. Sholat 5 kali sehari. Jangan cuma maghrib. Nah, itu indikator NU. Lalu dalam sholat bagaimana? Nah, ada waktu lah. Jangan kayak
burung, unggat selesai lari buka HP. Habis sholat ada amaliyah yang lazim diajarkan para guru kita. Minimal baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim beberapa kali. Antara yang membaca dengan yang tidak membaca nanti silahkan diuji, silahkan survei, itu berbeda keberkahannya, berbeda perilakunya, berbeda etos kerjanya, berbeda lah. Orang yang sholat dan tidak sholat itu berbeda. Meskipun sama-sama jenggotan, sama-sama kumisan, sama-sama pakai kopiah NU, tapi behaviornya berbeda. Ada yang tawadhu, hormat, ada yang bengis, menjejak. Nah, semangat-semangat inilah yang saya kira perlu dikembangkan di lingkungan PMII. Saya selalu mendorong anak PMII jangan pernah berhenti sekolah hanya sudah sarjana. Saya ini masih terdaftar untuk program doktor di 2 perguruan tinggi. Maksudnya belum lulus gitu kan. Ya entah kapan saya lagi mikir, memang usia saya udah kepala 6 ya. Kadang saya mikir buat apa juga. Ya tapi insya Allah kalau ada waktu saya selesaikan. Karena ada beda antara orang sekolah dengan tidak sekolah dalam berpikir. Nah, kita menuju dewasa. Memang sekolah itu kadang tidak ada gunanya menurut saya. Dia hanya cuma gagah menyandang gelar doktor atau master. Tapi perilakunya buruk. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa membedakan mana yang patut dan tidak patut. Nah, itulah nanti karakteristik yang terbangun melalui jam'iyah seperti PMII, seperti NU. Nah, memang jam'iyah ini juga agak berbeda ya. Misalnya tetangga kita Muhammadiyah. Nah, itu memang berbeda, membuat cara berpikirnya juga agak berbeda. Dalam sosiologi Muhammadiyah itu tergolong kelompok modernis, NU tergolong tradisionalis. Nah, menurut sosiolog dari Jepang itu siapa namanya saya lupa ya, NU atau PMII tradisional itu bukan kampungan ya, artinya primitif, bukan. Tradisionalis itu adalah orang yang selalu tegas di jalur ideologi yang dianut. Bahwa ada reformasi pembaharuan pemikiran itu soal lain ya. Nah, ini bagian yang harus dikembangkan nanti di lingkungan para mahasiswa ya. Kita tetap menganut paham tradisionalis sembari melakukan pembaharuan. Mudah-mudahan itu bisa manfaat. Nah, sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir. Kita bisa berdiskusi melalui WA saya yang sudah saya bagi. Dan kalau perlu nanti kita pertemuan khusus di rumah saya juga boleh. Kita siapkan wadai gagatas.
Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.